Alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah Ya, yang mendengarkan kami di kesempatan kali ini kita kembali lagi ya, dalam lagi on air. ya. Dan kita sudah Mhm. kembali ke Indonesia. Tadi kan kita jeda dulu. Iya Ah, jeda dulu ya. Ke jeda. Itu lain jeda ya, di Arab. Bang. lain jeda Arab. Oke. Ah, Baiklah sahabat keluarga muslim, ah, kembali ah. kami mengajak Anda di 0617943282. 44. Oh ya, 0617944282. Ya, Heeh. atau bagi Anda yang mau kirim pertanyaan pakai SMS, Heeh. ya kita persilahkan monggo di 0852 71153456. Ya, kita Iya, tunggu pembahasan nih. kita ini tentang menyerupai ataupun mengidolakan gimana sih tadi? Mengikuti sang idola gitu. Itulah. Mengikuti gaya sang idola. Iya, betul. Ah, Nah, ini kita kembali ke Ustadz Suhendri. Nah, ya, ini Ustadz kita tadi masih gantung ya? Iya. idolakan Membahas setan tadi kan. iya, setan tadi. Wah, mungkin bisa kita lanjut lagi Ustadz. Ah, Hal-hal apa saja yang selain tadi Baik. makan dan minum itu? Ya, pertama, tadi kita contohkan adalah misalnya tasyabuh bisyaitan itu adalah dalam masalah, Hmm, zahirnya dan itu kita tidak tahu kecuali yang dijelaskan oleh Rasulullah Rasulullah. SAW. Tapi Hmm, memang kalau kita perhatikan, penjelasan di dalam Al-Qur'an, hmm. banyak sekali yang menjelaskan tentang kita harus menjauhi, eee, mengikuti mengikuti, perilaku perilaku syaitan. Salah satu Itu mungkin jelas. marah-marah Pak Ustadz ya? Termasuk salah satu, mengikuti hawa nafsu ya, Oh, misalnya, nafsu ya betul. "Inna syaitana lakum aduwan, fattakhizuhu aduwa." Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikan Hmm, dia musuh. mhm. Fala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah Ah, syaitan. Dan iya. tentunya perilaku-perilaku syaitan tadi juga sudah sangat jelas, misalnya, mengikuti hawa nafsu ya, Hmm. apalagi misalnya, Mubazir. mubazir Oh, di iya betul. antaranya bentuk itu kan. Oh iya betul. Dan pokoknya segala hal-hal yang apa namanya, ke arah keburukan itu rata-rata merupakan sifat daripada sifat syaitan ya. Iya betul Mhm. Ustaz. Nah, itu Hmm, yang tasyabuh seperti ini tidak diperbolehkan. hmm. Dan tentunya kita untuk mengetahui apa aja detail daripada tasyabuh bisyaitan ini tadi adalah dengan bersandarkan kepada hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Sallallahu aja alaihi wasallam. perbuatan-perbuatan yang kemudian dilarang oleh Hmm, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian disebutkan itu adalah di antara perbuatan-perbuatan syaitan. hmm. Kemudian yang ketiga, juga tasyabuh yang terlarang Nah, adalah, mengikuti tasyabuh, mengikuti lawan jenis atau menyerupai lawan jenis ya, tasyabuh iya. binisa au tasyabuh birrijal. Ini banyak menimpa saat ini Ustaz. Banyak. Ya, hari ini yang banyak Hmm. sekali ya, bahkan, hampir-hampir dijadikan, nggak tahu hampir atau sudah menjadi kenyataan, dijadikan itu Udah. perlindungan HAM ya, Iya Ya. betul Ustaz. hak Iya. asasi manusia, bebas untuk, ngapain. Padahal dalam Islam sebenarnya itu sudah Hmm, terlarang sekali. Ya Mhm. bahkan Rasulullah SAW jelas-jelas mengatakan, "La'anallah ya al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa hmm. wal mutasyabbihati minan nisa birrijal." Allah melaknat, artinya kan laknat itu merupakan bentuk kalau seandainya, di dalam agama, di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis ada kata-kata laknat, Mhm. Hmm. ada kata-kata larangan, ada yang kemudian diancam dengan, neraka, itu merupakan dosa besar ya. Ya. Berarti perbuatan tersebut adalah dosa besar. Di hadis ini jelas secara sharih Rasulullah mengatakan, "La'anallah ya al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa birrijal." Hmm. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita Nah, ya, dan wanita yang menyerupai laki-laki iya ya. begitu. Karena apa? Karena memang setiap golongan, setiap, pihak baik itu laki-laki ataupun wanita sudah punya khosais masing-masing, sudah punya Kekhususan. kelebihan, keutamaan Iya masing-masing. betul. Maka kita jalankan fungsi kita masing-masing, ya. Hmm. Jangan ngambil fungsi orang, ya. Ya, fungsi kita sendiri pun belum tentu bisa kita maksimalkan. Dia Kenapa? pada sepeda motor salah onder dulu ya emang nggak bisa jalan kan gitu Iya, kan. Nah. ya segala sesuatu kalau tidak diletakkan pada tempatnya akan, apa namanya, Hmm. akan rusak dia begitu ya. Betul betul Nah, betul. jadi itu di antara hikmah kenapa kita dilarang. Iya. Termasuk contoh-contoh mengikuti lawan jenis adalah misalnya laki-laki berpakaian pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki, ya. Mhm. Iya Ini iya. terlarang itu. Ya, Beda. Makanya makanya gini, makanya Mhm. bahkan kita laki-laki itu sangat dicela sekali itu mhm,
sampai terlalu glowing, Man. Glowing Pakai peralatan wanita gitu, pakai makeup, Iya, terlalu kewanita-wanitaan itu kan dilarang sekali, Man. matanya gini-gini. iya sangat sangat terlarang bahkan. Iya betul. Pokoknya kalau itu sudah menjadi ciri khas dari Hmm. wanita, tak boleh diikuti. Sebaliknya gitu juga. Kalau itu menjadi ciri khas bagi laki-laki, tak boleh wanita mengikutinya. Iya Ya. betul. Itu tasyabuh bin nisa au birrijal, ya. Mm-mm. Kemudian yang keempat, dan ini yang banyak kemudian kita ikuti, ya, tasyabuh bil kufar, Wah. ya, Hmm. mengikuti gaya hidup orang-orang yang bukan Islam, orang Iya, betul. kafir misalnya begitu. Nah, mengikuti gaya hidup bil kufar atau tasyabuh bil kufar ini tadi, ada beberapa kaidah lah kita katakan, ya, ada beberapa kriteria. Yang pertama, kalau yang diikuti tadi adalah sesuatu yang memang merupakan ciri khas dari syiar agama mereka, maka ini mutlak haram, ya. Haram ya. Bahkan ini yang tadi bisa mengarah kepada akidah, perusakan akidah, ya, Hmm. penyimpangan akidah. Contohnya misal Contohnya? orang menggunakan kalung yang Salim, khusus untuk agama-agama tertentu, misalnya. ya. Banyak sih. Banyak Mau kan, itu agama iya. Nasrani Baik ataupun Nasrani, agama-agama lain ada. agama-agama lain kan punya simbol-simbol. Ya simbol-simbol Nah, ini ya. tak boleh bagi seorang muslim menggunakannya. Ya, apalagi kalau seandainya dijadikan dengan ada rasa takjub di situ, ya, rasa mengagumi dan segala Bangga, macam, iya. bangga, ya, itu Ya, betul. wal'iyazubillah, jangan sampai seorang muslim menggunakan simbol-simbol yang khusus bagi orang selain Islam dan menjadi simbol agama mereka, ya. Nah, kemudian juga misalkan yang dari pakaian, ya, dari pakaian itu ada yang pakaian-pakaian menjadi ciri khas untuk agama tertentu. Ya, ini tak boleh kita sebagai seorang muslim tak boleh menggunakannya. Ya. Ya. Kemudian juga apabila amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang menjadi keagungan bagi agama mereka. Perayaan-perayaan misalnya begitu kan. Betul. Nah, perayaan itu misalnya adalah milik kelompok tertentu atau agama tertentu dan itu ada pengagungan di dalamnya, maka juga tidak boleh untuk ditiru. Ini paling Nah, banyak juga nih. Ini banyak sekali. Ini banyak sekali. Makanya kita lihat mengidolakan tadi apa yang diambil, ya, apa yang diambil dari sang idola tadi. Kalau misalnya terkait masalah-masalah yang sifatnya tadi misalnya ilmu pengetahuan, maka tidak mengapa. Tapi itu pun dengan catatan jangan sampai mengidolakan pribadi orang tersebut yang secara berlebihan. Ya, sampai-sampai kita takjub karena dia misalnya orang agama ini bisa membuat itu dan ini misalnya begitu kan. Iya. Takjub kita itu berlebihan sampai kita merendahkan agama kita sendiri, nah itu sangat berbahaya. Tapi kalau sekedar misalnya kita takjub sama orang yang bisa menemukan itu dan ini yang bermanfaat bagi manusia, maka ini adalah perkara yang mubah, ya. Jadi makanya tasyabuh tadi ada yang mubah, ada yang diharamkan oleh agama kita. Jadi kalau yang haram-haram tadi itu tadi yang memang menjadi ciri-ciri khas bagi mereka, itu mutlak tak boleh, ya. Dan juga mengidolakan atau meniru idola yang tadi melakukan sesuatu yang buruk, yang bertentangan dengan syariat juga tidak boleh. Walaupun itu tidak menjadi ciri khas agama mereka. Contoh tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Slamet di awal. Pangkas rambut segala macam gitu kan. Nah, itu meniru orang kafir atau meniru orang-orang idola kita katakan, meniru idola kita. Memang itu bukan menjadi ciri khas agama mereka, tetapi apa yang dilakukan orang-orang tersebut bertentangan dengan syariat kita. Misalnya qoza itu kan. Iya, betul. Kalau rambut itu kan masuk ke dalam bab qoza. Nah, dalam agama kita qoza itu terlarang. Iya, betul, Ustaz. Ya. Qoza yaitu memangkas rambut tidak keseluruhan. Ya, sebagian kita pangkas, sebagian kita tinggalkan. Oh, ya, kayak saya bilang tadi Om Biring. Iya. Ada yang di atas tuh dibentuk kayak tokek gitu. Itu Atau masuk yang di daerah kategori tadi Mas ya? qozanya. Sampai keluar getahnya. Iya. Getahnya darah keluar itu. Nah, itulah kira-kira. Iya. Ustadz Sembiring dan Oke, nah gitu. alhamdulillah. Jadi model-model rambut gori pun nggak boleh ya. Iya. Gori, gondrong buri gitu. Nah, Oke. belakangnya. Gori nangka, Mat. Baiklah. Ustaz. Nah, ini kan tasyabuh ini seberapa besar korelasinya dengan wala dan bara, Ustaz? Oh. Ini kan tasyabuh
Hmm. korelasinya dengan wala wal bara ya. Pertama harus pahami dulu ya pemirsa di rumah. Hmm. Tasyabuh tadi artinya meniru kan. Iya, betul. Meniru sesuatu yang kemudian dilarang. Iya, Ya, betul. maka tidak boleh. Kemudian wala dan bara itu artinya adalah kedekatan hati ya, apa namanya? Iya. Keterikatan hati, kecondongan Loyalitas. hati, Loyalitas. loyalitas lah Iya, kalau bahasa kita, loyalitas. loyalitas terhadap sesuatu. Hmm. Nah, kita itu diperintahkan untuk wala, untuk loyal kepada agama kita. Hmm. Ya. Misalkan kalau ada dua hal, tentunya kita harus memilih agama Agama kita kita daripada dulu. hal yang lain tadi. Hmm. Nah, itu membuktikan kalau kita Wala. wala ya, Hmm. wala dari dengan agama kita. Sedangkan baro itu artinya berlepas diri. Iya. Ya, kita tidak mengikuti, menjauhi gaya Menjauhi. hidup yang kemudian dilarang. Dan wajib bagi kita seorang muslim untuk baro dengan hal-hal yang kemudian dilarang oleh agama kita Hmm. atau yang menjadi kekhususan. Tadi ini sebetulnya ada korelasinya di situ kalau kita lihat. Iya, iya. Kalau tasyabuh itu tadi kan meniru-niru idola, apalagi yang ditiru tadi sesuatu yang terlarang, Hmm. ya. Maka baro atau berlepas diri dari yang itu adalah wajib. Ya, wajib Iya. kita berlepas diri dari meniru-niru gaya yang dijadikan idola, dan bahkan tidak wajib pula bagi kita untuk tidak menjadikannya sebagai idola. Nah, nah. Ya. Ya, Hmm. ada juga mungkin beralasan, ya saya tidak meniru Ustaz, saya cuma idolanya saja gitu, suka Senang sama aja. dia gitu. Ya tak pantas Oke. begitu ya, tak Oke. pantas orang muslim mengidolakan. Oke, sepertinya ada penelpon Pak Ustadz. Ya, Oh. baik. Mungkin kita sapa Halo. terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Aisyah, Pak. Dengan siapa? Aisyah. 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 Aisyah, bagaimana kabarnya Saya Aisyah? mau bertanya, alhamdulillah Pak sehat. Silakan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya tentang pakaian, hanya pakaian saja. Saya kan ini memakai baju itu loh, yang syar'i, yang baju Palestina itu dibolehkan enggak ya Bapak? Karena saya sudah punya gitu. Baju syari Hmm. Palestina. Iya, Oh, iya, iya. iya baju Palestina itu. Baju Palestina pakai kayak mana? jubah itu. Ada atribut Palestina. Oh, ada atribut Dibolehkan Palestina. enggak Ah. gitu? Oh, Iya, iya. gitu. Terima kasih Ya, banyak ya Uti Aisyah. sudah Bapak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ada Insya Allah, khusus. pertanyaan yang bagus dari Uti Aisyah di Lampung. Ada khusus baju orang Palestina kayak mana bajunya? Enggak. beda sama orang Indonesia? Misalnya biasanya ada atribut Palestina, pakai Oh, itu warna bendera. bendera Palestina dan lain sebagainya. Ada Itu bagaimana? lorek-lorek Pak? bendera Palestina gitu, boleh Hmm. nggak? Itu tidak masalah, tak mengapa. Karena Hmm. pertama syarat berpakaian itu ya. Pertama harus kalau dia wanita harus menutup, bukan wanita saya laki-laki juga, Hmm. harus menutup auratnya. Iya. Ya, perhatikan pakaiannya. Kalau seandainya pakaian tersebut sudah memenuhi kategori menutup aurat Hmm. dan longgar, bukan sekedar menutup ya, tapi longgar. Kadang-kadang kan hari ini orang banyak yang penting menutup, Tapi Iya. kayak tapi rondong, nggak longgar. jitet-jitet gitu. Ya, itu sama seperti orang Iya. yang berpakaian tapi telanjang dalam hadis Rasul. Iya, Dia betul. berpakaian tapi bentuk tubuhnya nampak. Padahal fungsi pakaian bagi wanita itu adalah untuk menutupi aurat mereka dan menjaga aurat mereka dari keterbentukan nampak lah gitu, menonjol dan lain sebagainya. Iya, iya. Pastikan ini kalau seandainya sudah menutupi aurat kita, kemudian apa yang ada di simbolnya itu kan, kalau misalnya Palestina itu kan merupakan apa namanya, bagian dari wilayah-wilayah Islam ya, Iya, bisa negara-negara jadi Islam. ke simbol wala kita. Iya, Heeh. maka tidak mengapa. Hmm. Ya, Iya, tapi betul. kalau seandainya di baju, di pakaian ada simbol-simbol yang khusus bagi orang-orang non-Islam atau orang kafir, Itu maka nggak boleh. tak boleh. Seperti Ya. bintang David ya, Ya, bendera Israel. misalnya bendera ada gambar bintang David segala Iya, macam di situ. Ada saya tidak tahu apa aja gambar-gambar apa simbol-simbol kafir, Hmm. atau simbol-simbol orang yang khusus untuk orang kafir. Tapi bagi yang tahu dan itu adalah bagian dari simbol mereka, kekhususan bagi mereka, maka sebaiknya dihindari. Iya. Oh, betul. Kemudian baju yang juga kadang-kadang bergambar orang. Ya. Oh, iya. Nah, ini juga kadang-kadang perlu kita perhatikan. Hmm. Memang dia sudah sesuai dengan kategori syariat, ada apa namanya, menutup aurat, longgar, tapi ada gambar-gambar makhluk hidup di situ. Ya, Itu ini sebaiknya dihindari. hindari ya. Atau kalau bisa jangan dipakai. Kalaupun ada, dihilangkan gambar itu. Iya. Ya. Oke, terima Dan kasih banyak. khusus wanita sebagai Hmm. tambahan, sebaiknya seorang wanita ketika menggunakan pakaian syar'inya itu Hmm. usahakan pakaian tersebut jangan justru menampakkan keindahan, Atau mengundang perhatian. mengundang perhatian. comang camping gitu. Tapi bukan pula berarti harus compang-camping ya. Iya, betul. Kenapa begitu? Karena memang kan tujuan dari pakaian itu dibuat untuk wanita adalah menjaga keindahan mereka, melindungi keindahan mereka dari membuat orang lain tertarik berlebihan. Ya, pakai yang seadanya, sederhana,
Tapi tentunya tidak kusut juga ya, bukan berarti Iya. harus kusut, harus Hmm. kusam enggak. Tapi juga jangan mencolok kali. Iya, Mungkin bisa jangan dipahami sampai lah ya. menarik perhatian juga Pak Ustadz. Iya. Tiba-tiba jalan kegelapan berlampu lah dia. Nyolok kan. Ya, Pokoknya narik perhatian intinya gitu kan. begini, Ustaz, Iya. kalau seandainya dia mencolok, misalnya warnanya cerah-cerah Iya, sekali, betul. ya kan, Mm-mm. membuat orang yang seharusnya tidak perhatian menjadi perhatian, misalnya gitu. Iya, betul. Nah, Mm-mm. ini juga kadang-kadang ujian lah bagi wanita ya. Mm-mm. Kadang-kadang kan mereka pengen tampak indah, Tampak tampak modis. cantik di publik, tapi Mm, sebenarnya itu seharusnya tidak seperti itu gitu. Oh, cocok juga itu jadi jurus kita untuk di rumah. Kalau bini minta baju, itu cantik kali, Dek. Oh iya. Ah. Nggak boleh. Tapi di rumah tidak masalah ya. Kalau di rumah justru wajib dia berdandan. Oh, iya, Ya, di rumah. nanti antum akan diserang balik. Ya harusnya antum menyediakan perhiasan dan sebagainya apa namanya ya untuk keindahan. Iya Tapi juga itu itu. wajib di depan suami. Oke, Kalau di alhamdulillah. tempat publik harusnya ya lebih diturunkan grade-nya tadi begitu. Oh, Iya, gitu ya. betul. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi gitu Om Piring ya, Ah. jangan ngikut-ngikuti tren Iya. tampilan baju. Mm-mm. Apalagi ada gambar-gambarnya. Iya, insyaallah enggak. Dulu antum enggak pakai baju gambar-gambar pemain bola gitu ya. Nah, itu kayak anak-anak aja pakai iya. baju gambar main bola. Sama juga ini Ustaz, Ah. tentang kita kan kadang tasyabuh ini, itu tasyabuh atau gimana ya? Aha. Kita itu mengidolakan klub Ada juga itu. walaupun klub-klub gitu kan. Dia kan enggak ke orang Ustaz. Ya. Ya. Tapi Itu ke klub. Tapi sampai dipertahankan sampai mati-matian. itu Misalnya jatuh di bab apa klub sih? ini klub A kalah sama klub B. Ya. Klub A gini-gini. Iya, Oh enggak, gua- itu gua karena gini. apa tuh gini-gini gini. Kayak Itu tadi dipertahankan kali. yang kita Eh, ya juga disinggung oleh Bang Biring tadi, hmm, bahwasanya tasyabuh tadi itu bisa mengantar orang kepada wala dan baroknya. Ya. hmm. Jadi ketika dia sudah mengidolakan sesuatu, pengen meniru sesuatu tadi, dia sampai seakan-akan sesuatu itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Ya. Iya. Pertama kalau yang ngefan terhadap klub-klub, mungkin yang paling banyak itu klub olahraga biasanya. Iya, gitu klub ya. olahraga. Bola kaki segala macam. Pertama olahraga itu sendiri tidak terlarang dalam Islam. Ya. Iya. Tak terlarang. Bahkan kita dianjurkan untuk banyak berolahraga supaya badan kita sehat. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Insyaallah. Dengerin. Mukmin iya. mukmin yang kuat, yang sehat itu Heeh. lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Oh, Iya, Ya, betul. salah satu untuk sampai ke arah situ ya kita dengan banyak menjaga fisik kita dengan olahraga segala macam ya. Mhm. Namun mencintai olahraga dalam artian mencintai klub-klub olahraga ini tadi sangat disayangkan kadang-kadang berlebihan. Berlebihan Ya, Ustaz. sangat berlebihan. Hmm. Dan yang bahkan sampai bisa kepada sesuatu yang mudarat bagi agama dan dirinya sendiri. Iya, iya. Seperti tadi mereka bahkan mati-matian membela klubnya. Ya, Hmm. mati-matian membela klubnya, apa namanya, tak boleh disinggung sedikit klubnya begitu dan begini ya. Iya, betul. Nah, ini sudah tentunya bertentangan sekali lah dengan kaidah-kaidah Islam, prinsip-prinsip Islam begitu. Iya, ini juga yang menyimpa banyak remaja-remaja saat ini saya lihat di Banyak, timeline. Misalnya media sosial yang saya punya apa Ustaz? Mm-mm. Ini kalau harus singgung sedikit grup K-popnya gitu kan. Korea kayak gitu kan. Iya, iya. Itu udah marah-marah itu. Wah, kan itu kan hampir menabikan kayak gitu kan. Tapi aku tadi berfokus pada olahraga. Olahraga. Diajak olahraga. Oke lah, baiklah. Supaya Kita sehat. break dulu. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Baik, Insya Allah insya akan kita sambung pembahasan kita. Nah, sahabat keluarga Muslim, insya Allah setelah jeda pariwara berikut ini kami akan kembali. Jangan kemana-mana.